Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pemirsa ya yang minta penulis untuk bahas spesifikasi dari coolant, mungkin juga minyak rem juga ya. Yang jadi masalah adalah nggak ada ya acuan yang pas dari coolant atau minyak rem. Mungkin ada orang yang ngomong, oh coolant ini tahan panas, oh coolant ini tahan dingin, oh ini suhu apa jenenge titik didihnya tinggi sekali. Tapi wes itu toh. Untuk minyak rem ya sama. Oh ini titik didihnya jauh lebih tinggi, yang wetnya, yang dry-nya. Jadi dry, titik didih dry-nya minyak rem itu adalah kondisi kalau baru fresh. Sementara wetnya itu adalah ketika minyak rem ini sudah banyak kandungan airnya. Karena minyak rem untuk yang kategori 3.3.4.5.1 itu ada kandungan bisa menyerap air. Yang 5, yang .5, 5.0 itu beda sendiri, dari bahan silikon, tidak menyerap air, tapi juga ada kelemahan lainnya, yang terutama sih karena tidak kompatibel dengan sistem rem yang sekarang. Karena sistem rem ada karetnya, dan karetnya nggak kompatibel dengan silikon, bahannya .5.0. Tentu kalau dari awal bahannya sudah .5.0 ya aman ya kalau pakai silikon, malah bahaya kalau pakai yang dot lain-lain. Tapi yang jadi masalah adalah tidak adanya standar. Ada standar, tapi standar dari pabrikan kendaraan. Nah, yang jadi masalah adalah tipenya seal, tipenya karet. Walau koyok karet itu beda-beda. Ada karet yang tahan panas, ada karet yang nggak tahan panas, ada yang motor apa bola. Kalau kita lihat kompatibilitas seal elastomer itu banyak ya. Mungkin ada natural rubber, karet alami. Ya kadang juga karet alami macam-macam kan. Ya wes kayak di ban lah ya. Tipe karet di ban kan juga macam-macam kan ya, nggak cuma satu saja. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi karet ini reaksinya terhadap cairan itu beda-beda. Penulis pernah cari gimana sih kompatibilitas karet seal terhadap cairan itu. Ada contoh kebetulan penelitian soal pelumas, ada oli mineral, ada minyak zaitun kalau nggak salah, ada minyak sawit, macam-macam ya. Dan itu reaksi karet terhadap cairannya tidak dinilai sebagai antara kompatibel dan tidak, tapi apakah makin kecil
atau makin besar. Dan reaksinya berbeda-beda. Ada yang kalau cairan ini jadi mengembang, ada yang cairan ini bisa kisut. Untuk tipe elastomer yang lain juga begitu. Di elastomer 1 itu kena cairan ini kisut, di elastomer satunya lagi kena cairan ini jadi mengembang. Jadi reaksinya kompleks, nggak bisa sama. Padahal di kendaraan, walau itu sistem rem, itu bisa beda-beda karetnya antara kendaraan satu dan kendaraan lain. Dan apa ya, untuk kulan juga sama ya, karena ya bahannya seal itu nggak cuma sejenis saja, karena jumlahnya banyak. Ya tapi silahkan ya, kalau misalnya ada pemirsa yang tahu standar internasional untuk minyak rem, untuk kulan, silakan. Power steering apa mana ya, kalau power steering ada ya, lupa. Yang bisa kita tahu kalau dari kulan ya, dari kulan itu adalah terutama dari konsentratnya. Kalau yang kulan ini wes jelas-jelas kompleks ya, karena ada istilah demografik ya. Kalau kendaraan Eropa itu baiknya pakai kulan Eropa, kalau kendaraan Jepang pakai kulan Jepang. Jadi di kulan sendiri ada berbagai macam aditif yang efeknya juga beda-beda. Penulis sudah pernah bahas ya, tulis lupa, nanti penulis cantumkan ya, di kulan itu ada aditif apa saja. Tapi ada misalnya yang disuruh mengurangi kadar apa ya, silikon atau foil gitu ya, yang kalau terlalu banyak justru menyebabkan resiko sealnya gampang rembes. Nah, kalau kulan sendiri sudah ya beberapa kali terbukti ya, kalau untuk merek Honda misalnya ya, itu merek AHM sorry, itu nggak bagus untuk motor Honda, karena hasilnya adalah jadi itu ya, jadi rembes, terutama untuk motor ini PCX 160 depan ini. Kalau pakai kulan AHM penyakitan rembes, entah mengapa, tapi ya kenyataannya seperti itu. Dan merek-merek lain juga gitu ya. Jadi kalau untuk kulan, maaf nggak bisa rekomendasi. Tapi apa yang baik untuk suatu merek belum tentu baik untuk merek lain. Karena ya namanya kulan juga standarnya standar apa. Yang namanya standar itu salah satu apa gunanya adalah untuk memastikan kompatibilitas dengan kendaraan yang ada. Dan karena macam-macam seal, karena kendaraan itu pakai macam-macam tipe seal, maka kulannya pun yang paling cocok juga macam-macam. Barangkali pabriknya sudah buat, oh resepnya pas untuk bahan karet ini gitu ya, betul-betul sempurna sehingga betul-betul netral
nggak bikin mengembang, nggak bikin kisut, tapi ya untuk bahan lain malah bermasalah. Misalnya bikin getas, bikin melar, ya bikin kusut juga gitu ya, jadi nggak netral. Nah itu yang bikin ribet ya untuk campurannya itu. Mungkin cocoknya itu emang ada spesialis gitu ya. Ini kulan khusus mobil Eropa, ini kulan khusus mobil Amerika, ini kulan khusus untuk mobil Jepang gitu ya. Atau kalau misalnya merek Jepang pun beda, misal antara Mazda dan Toyota, ini kulan khusus untuk Toyota. Kalau untuk minyak rem, karena tidak ada panas, itu biasanya bahannya karet alami kalau nggak salah ya, terutama untuk merek-merek mobil. Jadi yang dibutuhkan adalah elastisitas. Tapi yang balik lagi, contohnya yang rekomendasi kemarin ada minyak rem, oh Preston gitu ya. Ada juga yang membantah, oh Preston itu nggak bagus, ini ada ininya. Nah penulis sekarang kepikiran lagi, jangan-jangan itu hanya berlaku untuk merek kendaraan tertentu dan tidak universal. Jadi mungkin ada yang untuk kendaraannya cocok banget, nggak ada masalah sama sekali, bisa. Tapi terus ada yang apes karena formulanya ternyata nggak cocok untuk karetnya, untuk sealnya kendaraan tertentu, ya itu juga bisa. Nah karena nggak adanya standar lah ya, jadi bikin susah. Mungkin ya baiknya kita cek saja lah ya, labeli. Tapi ya sayangnya sekarang ini musim ngaku-ngaku, wah oli ini, minyak rem ini, kulan ini cocok untuk kendaraan ini sesuai dengan standar. Misalnya MB berapa, Daimler berapa, VW berapa gitu ya, VW 16, pokoknya kodenya sing aneh-aneh, sing wong-wong nggak gitu ngerti gitu ya. Masalahnya banyak sekarang yang ngaku-ngaku, dan karena dari pihak pabrikan sendiri ya mungkin monitor, tapi tidak melakukan eksekusi. Kalau misalnya ada yang melakukan pelanggaran, jadinya ya dibiarkan saja. Biasanya kalau untuk standar-standar yang ketat gitu ya, tinggal ngomong kalau yang beneran dilisensi, maka di botolnya kalau untuk API misalnya ada Starbars, ada tulisan sertifikasi by American Petroleum Industries atau apalah institut ya. Jadi ada sertifikasi itu di bungkus botolnya. Kalau untuk Dexos bakal ada logo Dexos, bakal ada nomor lisensi Dexosnya gitu ya. Tapi namanya konsumen, ada juga yang modelnya loh, yang kan sudah ada tulisannya loh, wes ono tulisannya loh, itu pasti asli, itu pasti ori, itu pasti beneran, itu nggak berani pabrikan itu nempel-nempel, pasti dituntut. Padahal dari lembaga resminya sendiri sudah ngomong, bukan tulisan yang penting, tapi logonya, ada nomor lisensinya. Kalau nggak ada logo, nggak ada nomor lisensi, nggak ada tanda khusus, ya itu wes karepmu gitu loh. Dibiarkan sama lembaga API, dibiarkan sama Dexos, dibiarkan sama wes macam-macam sertifikasi. Nah, entah mengapa ada yang mencoba membohongi orang lain gitu ya, dengan ngomong, oh kalau sudah ada tulisannya itu pasti sudah beneran gitu.
Padahal ya sayangnya sekarang banyak produk nggak jujur, entah ya wis budaya lah ya, produk suka rahasia-rahasiaan. Jangankan kelemahan, wong keunggulan yang nggak disebutkan kok aneh kok istilahnya. Budayanya kudu percaya 100% wis pasti yang terbaik, padahal ya wis. Contoh kulan untuk motor Honda, contoh minyak rem untuk motor Honda, contoh oli untuk motor Honda, wis asli gak beres lah. Karena ya penulis jadi yang merasakan sendiri bagaimana olinya nggak bagus, merasakan sendiri bagaimana minyak rem nggak bagus. Untung tidak merasakan sendiri bagaimana tidak bagusnya kulan ya. Soalnya kalau kulan itu resikonya besar ya. Kalau habis nggak tahu, wah wis. Ya wis lah, itu aja ya. Yang jelas sulit untuk tahu mana barang yang bagus kalau standarnya saja nggak ada. Wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tambahan